Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indegita Cahyani, NIM 17472411021 dari kelas 96 pilihan mata kuliah Demokrasi dan HAM, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Video ini merupakan video tugas akhir dari mata kuliah Demokrasi dan HAM. Di video ini saya akan membahas mengenai wajah demokrasi Indonesia di tengah pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 yang melanda dunia termasuk Indonesia hingga saat ini tidak dapat diprediksi kapan berakhir. Di satu sisi, negara dihadapkan pada kehidupan demokrasi yang tetap berjalan demi menjaga keberlangsungan kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, sikap optimisme menjalankan demokrasi menjadi pilihan di tengah wabah seperti ini. Pandemi COVID-19 tak hanya mengancam kesehatan, tetapi juga berpotensi membahayakan demokrasi. Ini karena ada kebijakan luar biasa yang diambil negara dalam krisis COVID-19 yang berpotensi melanggar norma-norma demokrasi. Di dalam kajian The Varieties of Democracy Institute di Swedia menunjukkan 48 negara berisiko tinggi mengalami kemunduran demokrasi, 34 negara berisiko sedang, dan 47 negara masuk kategori risiko rendah. Negara Indonesia masuk dalam negara dengan kategori risiko menengah. Ketika krisis COVID-19 ini bermula, orang-orang mulai khawatir bahwa mungkin ini tidak hanya membahayakan kesehatan, tetapi juga membahayakan keadaan demokrasi. Kita lihat karena beberapa negara menerapkan tindakan yang sangat ekspresif. Di Hongaria misalnya, menerapkan keadaan darurat yang memberikan kekuasaan luar biasa kepada pemerintah. Kemudian minoritas didiskriminasi seperti di India. Ini sungguh mengkhawatirkan bagaimana COVID-19 ini mempengaruhi demokrasi. Wabah COVID-19 yang melanda global memiliki tantangan khusus yang belum pernah dialami penyelenggara pemilu di belahan dunia manapun. Salah satu isu politik yang dibahas di Indonesia ialah soal penundaan pemilihan kepala daerah serentak karena pandemi COVID-19. Pemerintah dan sebagian partai politik ingin agar pemilihan dilaksanakan akhir tahun. Sementara pihak lain mendorong penundaan karena positif COVID-19 masih tinggi di negara Indonesia. Bagaimana pandangan Anda terkait penundaan pemilihan di tengah pandemi? Ini pertanyaan yang tidak mudah untuk dijawab karena sangat tergantung pada konteks politik dan administrasi di setiap negara. Bahaya tentu bila pemilihan diselenggarakan dalam situasi di mana pertahanan memiliki keunggulan karena pemilih selalu melihat mereka. Mereka ini yang menjalankan tindakan dalam kondisi darurat. Oposisi harus berjuang keras karena ada pembatasan kebebasan untuk berkumpul. Mereka juga tidak bisa berkampanye secara layak. Itu resiko besar yang dihadapi bila penyelenggaraan pemilihan dilaksanakan. Dari artikel Kompasiana yang saya baca, memang seluruh dunia itu mengalami trial and error. Kita belajar dari yang sukses dan dari yang gagal. Dan semua negara termasuk penyelenggara pemilu di seluruh dunia belum punya pengalaman menghadapi pemilu atau pilkada dalam situasi wabah seperti ini. Oleh karena itu, memang pertama kali kita menghadapi dan menjadi saksi sejarah dunia, jadi kita harus sama-sama belajar, kata Bakhtiar, Ketua Umum Golkar. Pelaksanaan Pilkada serentak 2020 menjadi tantangan demokrasi tersendiri di era ini. Selain menjamin kedaulatan rakyat, pelaksanaan pilkada juga perlu menjamin keselamatan dan kesehatan masyarakat.
Prinsipnya Kemendagri, Kemenkes, gugus tugas COVID-19 dan aparat lainnya siap mendukung sepenuhnya, termasuk mempertajam protokol kesehatan yang akan disiapkan dan bagaimana jajaran pemerintahan, masyarakat, layanan kesehatan di lapangan lebih kuat mendukung pelaksanaannya. Pemerintah, termasuk penyelenggara pemilu, ditambah dengan gugus tugas COVID-19 secara prinsip siap mendukung pelaksanaan Pilkada serentak 2020 di 270 daerah. Tak kalah penting, peserta Pilkada termasuk masyarakat memiliki peran penting untuk terlibat dan patuh dalam protokol kesehatan pada pelaksanaan pesta demokrasi itu. Ada pertanyaan yang muncul dalam pikiran orang-orang. Akan menjadi seperti apa demokrasi setelah pandemi berakhir? Saya pikir kita akan melihat lebih banyak keterlibatan publik secara digital. Sekarang saja sudah kita lihat lebih banyak pertemuan dalam jaringan atau daring, atau biasa disebut dengan online. Media sosial akan mengambil peran lebih besar dalam konteks ini. Semoga juga ada inovasi dalam bentuk protes dan mobilisasi publik yang tidak harus membawa massa banyak. Semoga kita tetap dalam lindungannya. Itulah yang sempat saya sampaikan pada video ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.